Hai, Assalamualaikum. kamu pernah nggak sih sebelum bertutur kata memikirkan bentuk-bentuk atau fitur-fitur bahasa yang akan kamu gunakan dalam bertutur kata yang mengacu pada suatu maksud dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan mitra tutur atau lawan bicaramu atau lawan tuturmu paham dengan apa yang kamu maksud walaupun kamu menggunakan bahasa yang bisa dikatakan itu adalah bahasa kode. Baik disadari ataupun tidak, kita sering melakukan hal itu. Tindakan yang kamu lakukan dengan lawan bicaramu tadi itu mempunyai istilah loh. Baiklah, kali ini saya akan mengajak kamu untuk mengenali istilah itu dalam pragmatik. Yang pertama, referensi. Apa itu referensi? Secara bahasa, referensi ialah sumber acuan. Secara istilah, referensi ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh penutur dengan menggunakan fitur-fitur atau bentuk-bentuk bahasa yang mengacu pada maksud tertentu dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman mitra tuturnya. Terkait dengan referensi ada namanya referen. Nah, referen ini adalah entitas-entitas dari fitur-fitur atau bentuk-bentuk bahasa yang kamu gunakan tadi. Bagaimana sih bentuk-bentuk atau fitur-fitur bahasa itu? Fitur-fitur bahasa itu bisa berupa yang pertama, nama benda. Misalnya kamu menamakan suatu buku itu bukan dengan judul bukunya. Kamu menamakan suatu buku itu dengan nama pengarangnya. Yang kedua, nama orang. Seperti Tina. Nah, di dunia ini banyak Tina-Tina yang lain gitu. Jadi ada referen tertentu yang dituju oleh penutur. Yang ketiga, frasa tertentu seperti orang itu, gadis itu. Terakhir ada seperti frasa tidak tertentu. Contohnya, suatu tempat yang indah, yang mana referennya itu disesuaikan dengan konteks. Nah, di balik referensi yang sukses itu ada suatu tindakan yang dilakukan penutur, yaitu mengenali peran inferensi. Apa itu inferensi? Secara bahasa, inferensi ialah simpulan. Secara istilah, inferensi ialah suatu tindakan pragmatik yang dilakukan oleh mitra tutur dalam memahami maksud penutur. Contoh tindakan yang menerapkan referensi dan inferensi. Kamu bertanya kepada kawanmu yang di kelas, kamu melihat buku tidak? Oh, dia tadi pergi ke WC sama Sally. Buku tadi referennya ialah Tina. Yang dimana di lokal itu hanya Tina lah yang rajin membaca. Si mitra tutur dapat memahami apa yang kamu maksud tadi, yaitu si kutu buku, karena dia melihat konteks. Konteks di sini ialah di lokal itu hanya terdapat yang rajin baca ialah si Tina. Makanya dia menjawab Tina. Nah, kutu buku ini referennya itu bisa banyak. Misalnya, jika kamu pergi ke rumah di daerah kompleksmu berbeda lagi referennya. Atau misalnya kamu pergi ke suatu komunitas, ada pula julukan buku yang mengacu atau referennya itu kepada orang lain gitu. Nah, jadi dalam salah satu fitur bahasa yang kamu gunakan, referennya itu bisa banyak. Dalam mengkaji referensi inferensi, ada syarat atau ketentuan tertentu agar tersampainya maksud referensi, yaitu konvensi antara penutur dan mitra tutur. Apa itu konvensi? Konvensi itu adalah pengetahuan yang sama antara penutur dan mitra tutur. Berhasil atau tidaknya suatu referensi
dapat kita lihat dari jawaban teratur. Jika jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu maksud, maka kamu telah gagal dalam melakukan. Dan bila jawabannya itu sesuai dengan apa yang kamu maksud, maka kamu telah berhasil dalam melakukan referensi. Mungkin sekian dari saya, Luffy Juwita Fitri. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.